A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai 13 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke sifat yang ke-14 dan seterusnya. Nantinya akan ditemukan bahwasanya beberapa ulama atau beberapa kitab menyebutkan bahwasanya sifat wajib bagi Allah itu hanya 13, tidak 20 seperti apa yang kita sampaikan di awal-awal pertemuan ini. Namun perbedaan antara yang menyebut 13 sifat ataupun 20 sifat hanya sekedar perbedaan secara lafaz, artinya sama-sama memaksudkan sifat Allah itu 20, ya, tapi sebahagian yang menyebutkan 13 tidak menyebutkan yang 7, ya, jadi tidak menyebutkan yang 7 bukan berarti menolak yang 7, ya, tetapi mereka tetap menganggap ada yang 7 tetapi tidak menyebutkannya, ya, sementara yang menyebutkannya 20 ya berarti menyebutkannya secara mendalam. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai 7 sifat terakhir ini. Apa kata Sidi Alawi Al-Maliki? Wa idza wajabat lahu ta'ala, ya, qudratun wa iradatun wa ilmun wa hayatun wa sam'un wa basarun wa kalamun. Apabila wajib bagi Allah Subhanahu wa taala sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, sifat haya, sifat sama', sifat basar dan sifat kalam, fakana minat tabi'i ay yajiba lahu ta'ala hadhihi as-sifatu taliyatu wa hiya, ya, maka secara otomatis atau secara tabiat wajib juga bagi Allah, artinya Allah pasti juga memiliki sifat 7 yang berikut ini, ya. Makanya tadi kita sebutkan ada ulama yang menyebutkan sifat Allah hanya 13, ya, bukan berarti menolak yang 7 di akhir ini, tetapi apa? Sudah pasti Allah memiliki sifat yang 7 ini ketika memiliki sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Jadi tidak perlu disebutkan lagi. Tapi ada ulama yang menyebutkannya juga sehingga menjadi 20 sifat. Nah, ini tujuannya nanti akan dijelaskan oleh Sidi Alawi Al-Maliki. Ya. Apa itu sifat 7 yang terakhir, ya, yang sebagian ulama menyebutnya, sebagian ulama tidak menyebutnya, ya, tetapi sama-sama meyakini itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaunuhu qadiran, ya. Allah itu bersifat maha berkuasa. Ketika Allah wajib bersifat qudrah, artinya berkuasa, maka Allah itu pasti qadiran, maha berkuasa, ya. Kaunuhu muridan, ketika Allah itu memiliki sifat kehendak, ya, iradah, maka Allah pasti maha berkehendak, muridan. Selanjutnya ilmu, ya. Ketika Allah memiliki sifat ilmu, maka Allah kaunuhu aliman, ya, pasti Allah memiliki sifat maha mengetahui, ya. Begitu kaunuhu hayyan, ketika Allah itu bersifat haya, hidup, maka Allah pasti maha hidup, ya. Sami'an, Allah maha mendengar, basiran, Allah maha melihat, dan mutakaliman, Allah maha berbicara atau maha berfirman. Kenapa? Karena Allah bersifat mendengar, melihat, dan berbicara, maka secara otomatis Allah maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara atau maha berfirman, seperti itu. Nah, jadi ini 7 sifat ini, ya, kadang ada yang disebutkan, kadang tidak disebutkan. Ya, perbedaannya hanya sebatas apakah perlu dilafazkan atau tidak. Hanya sebatas itu. Tetapi baik yang menyebutkan sifat 20 ataupun sifat 13 sama-sama meyakini 7 sifat terakhir ini memang ada pada Allah Subhanahu wa taala, melazimi seperti itu. Nah, wa hadhihi 20 sifatan tanqasimu ila arba'ati aqsamin. 20 sifat yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, dari sifat wujud sampai sifat kaunuhu mutakalliman, ya, itu terbagi kepada 4. Jadi 20 ini kita klasifikasikan kepada 4 pembagian. Jadi ada 4 klasifikasi, ya, yang masing-masing klasifikasi ada sifat-sifat dari sifat-sifat 20 itu. Yang pertama sifatun nafsiyatun, ya, sifat nafsiyah. Nisbatun lin nafsi ay adzat, ya. Sifat nafsiyah ini, ya, nafsiyatun itu dinisbahkan, ya, disandarkan kepada lafaz an-nafs, ya, artinya adzat, ya.
atau sifatun dzatiyatun ya. Wasifatun nafsiyah itu apa yang dimaksud dengan sifat nafsiyah itu? Allati la tu'aqalu dzatu biduniha ya. Tidak dianggap ada suatu zat, tidak bisa dianggap ada ya zat Allah itu tanpa ada sifat nafsiyah ini ya. Artinya apa? Ya, sifat nafsiyah itu adalah sifat yang menunjukkan eksistensi keberadaan Tuhan. Ya. Artinya tanpa sifat nafsiyah maka Tuhan itu tidak ada. Nah, karena Allah atau Tuhan itu ada karena adanya sifat nafsiyah atau yang menunjukkan eksistensi keberadaan Tuhan itu. Nah, wahya wahidatun. Nah, sifat nafsiyah itu cuma ada satu yaitu sifat wujud. Ya. Jadi sifat yang pertama itu sifat wujud itu masuknya ke sifat nafsiyah seperti itu. Nah, tanpa ada sifat wujud ini, ya maka tidak ada zat Allah itu. Gitu. Adanya Allah karena adanya sifat ada seperti itu. Ya. Coba kalau Allah tidak punya sifat ada, berarti kan Allah tidak ada. Nah, kalau Allah tidak ada, berarti semua yang kita tempelkan kepada Allah ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga tidak ada seperti itu. Jadi sifat nafsiyah itu apa? Sifat yang menunjukkan eksistensi keberadaan Tuhan. Dari 20 sifat, hanya satu sifat yang masuk ke dalam sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Seperti itu. Yang kedua, sifatun salbiyatun. Ya, sifat salbiyah. Nisbatun li salbi ay an-nafi. Ya. Salbiyatun dinisbahkan kepada asal, ya kata asal, ay an-nafi, artinya tidak atau negatif. Ya. Jadi suatu negatif. Wasumiyat salbiyah, ya, dinamakan dengan sifat salbiyah, li'anha nafat anillahi ta'ala ma la yaliku bijalalihi. Ya, karena menafikan apa yang tidak cocok atas kekuasaan Allah, ya, atas keesaan Allah, atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau kita mengatakan ya Tuhan itu Allah ya, tapi mungkin ya keyakinan lain atau agama lain menyatakan Tuhan mereka ada lagi ya, Tuhan ini, Tuhan itu dan segala macam. Nah, semua agama mengaku Tuhan yang berbeda-beda seperti itu. Nah, apa yang membedakan Tuhan yang sebenarnya dengan Tuhan yang dianggap Tuhan saja tetapi tidak benar-benar Tuhan? Adanya sifat salbiyah ini ya, menafikan sesuatu yang bukan atau tidak cocok ada pada Tuhan. Artinya ketika Tuhan tidak punya sifat salbiyah ini, maka tidak bisa dikatakan sebagai Tuhan. Artinya superioritas Tuhan ya yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu memang Tuhan adalah adanya sifat salbiyah. Tanpa adanya sifat salbiyah maka dia tidak bisa dianggap sebagai Tuhan. Ya. Apa saja sifat salbiyah? Wahiyah khamsun. Ya. Ada 5: al-qidam, al-baqa, al-mukhalafatu lil hawadis, wal qiyamu bin nafsi, wal wahdaniyah. Ya. 5 sifat yang merupakan sifat salbiyah. Artinya kalau kita ingin menguji ya suatu zat itu Tuhan, ya apakah dia memiliki 5 sifat ini atau tidak? Ya, artinya kalau dia tidak memiliki 5 sifat ini atau kehilangan salah satu saja berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu ya selain dia ada, adanya bagaimana? Ada yang mendahului segala yang ada, ya, dan adanya tidak punya awal. Ya. Adanya mengakhiri segala yang ada dan tidak punya akhir. Keberadaannya berbeda dengan makhluk, ya, dan dia berdiri dengan sendirinya, tidak butuh kepada yang lain, serta wahdaniyah, ya, bersifat esa artinya wahdaniyatun fi dzat wa sifat wal af'al. Dan Allah tidak ada yang menyerupainya. Sifat Allah tidak ada yang menyerupainya dan perbuatan Allah tidak ada yang menyerupainya seperti itu. Jadi Allah esa dari segi zat, sifat dan perbuatannya. Nah, apakah ada zat lain selain Allah yang memiliki 5 sifat ini? Tentunya tidak ada. Maka selain Allah bukan Tuhan. Maka ketika kita menganggap ya atau ada kelompok lain, ideologi lain yang menganggap Tuhan itu ini, ya Tuhan itu, nah, tetapi tidak memiliki salah satu atau tidak memiliki semua sifat ini, maka tidak disebut dengan Tuhan. Tidak bisa atau tidak sah dianggap Tuhan, karena Tuhan harus memiliki sifat yang superior, ya artinya tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kalau seandainya tidak memiliki sifat tersebut, maka tidak bisa dianggap sebagai Tuhan seperti itu. Yang ketiga sifatul ma'ani, ya sifat al-ma'ani. Wa sumiyat bil ma'ani li'annaha asbatat lillahi ta'ala ma'ani wujudiyatin, ya ma'ani wujudiyatin qa'imatan bi dzatihi la'iqatan bi kamalihi. Ya. Dinamakan dengan sifat ma'ani karena dia menetapkan bagi Allah SWT makna-makna ya kesempurnaan Allah. Nah, intinya seperti itu, yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya. Artinya begini, sifat ma'ani, artinya ketika Allah itu Tuhan, ya berarti Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, ya sifat-sifat yang sempurna. Artinya 7 sifat yang ma'ani ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha sempurna. Ya. Apa itu? Ya ada 7. Ya, wahya sab'un al-qudrah. Ya. Kuasa Allah itu pasti kuasa yang maha sempurna. Ya, kekuasaan Allah menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya, iradah, kehendak itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Ya, wal ilmu, ya sifat ilmu, sifat haya,
sama, basar, dan kalam. 7 sifat ini menunjukkan makna kesempurnaan Allah. Ya. Kenapa? Kalau seandainya tidak memiliki sifat yang 7 ini, maka Tuhan tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti kan tidak Tuhan. Jadi apa itu sifat ma'ani? Ya, sifat menunjukkan kesempurnaan dari Tuhan. Ya, artinya kalau Tuhan itu memang kita anggap sebagai Tuhan, berarti dia harus sempurna. Apa yang menunjukkan sifat sempurna itu? Ketika dia memiliki 7 sifat sempurna ini. Sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, dan basar. Yang terakhir, sifatun ma'nawiyatun nisbatun lis-sab'il ma'ani allati hiya far'un minha. Ya. Dinisbahkan kepada 7 sifat yang sebelumnya, ya, sifat ma'ani sebelumnya, ya, yang ini merupakan cabang dari sifat-sifat tersebut. Ya, wasumiyat ma'nawiyah, disebut dengan sifat ma'nawiyah li'anha lazimatun lil ma'ani. Nah, tadi ini kita sempat singgung, ya. Ketika kita katakan Allah itu bersifat qudrah, maka secara otomatis Allah itu maha qadir, ya, maha berkuasa. Ya, ketika kita katakan Allah itu bersifat iradah, maka Allah itu muridan, ya, bersifat maha berkehendak. Artinya, ketika Allah memiliki sifat-sifat ma'ani, maka secara otomatis, ya, secara melazimi sifat ma'nawiyah. Artinya Allah pasti juga memiliki sifat ma'nawiyah seperti itu. Jadi makanya kalau Allah sudah pasti bersifat ma'nawiyah, sebagian ulama berpendapat ya tidak perlu lagi disebutkan. Toh Allah sudah pasti bersifat itu, untuk apa disebutkan? Nah, tetapi sebagian ulama tetap ingin menyebutkan secara sempurna. Ini 7 sifat ma'nawiyah itu adalah sifat kaunuhu ta'ala qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran wa mutakalliman. Dan sifat mutakallim terakhir. Ini 7 sifat yang merupakan sifat ma'nawiyah. Ya, jadi kita sebutkan kalau Allah bersifat ma'ani, ya, artinya qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, dan kalam, berarti Allah bersifat ma'nawiyah. Ya, qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Ya, wa hikmatu dzikri hadhihi sifatil ma'nawiyyati ma'a kauniha dakhilatan fi sifatil ma'anil madhkurati ma yali. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Sidi Alawi Al-Maliki apa tujuan dari muallif menyebutkan, ya, atau mazhab Asy'ari menyebutkan sifat 7 yang akhir ini sementara sudah pasti masuk ke dalam sifat yang 7 sebelumnya, ya, artinya tanpa disebutkan pun orang sudah meyakini bahwasanya ada sifat 7 terakhir ini tanpa perlu disebutkan, ya. Apa kata Sidi Alawi Al-Maliki? Hikmahnya adalah yang pertama dzikrul aqaid ala wajhi tafsil, ya. Menyebutkan akidah Islam itu secara terperinci, ya, karena mungkin kitab ini ditujukan untuk pemula, ya, atau pembahasan kita kali ini itu ditujukan untuk orang yang baru memulai memahami atau mendalami tentang akidah Islam, nah, sehingga harus dijelaskan secara terperinci. Mungkin bagi orang yang sudah level lanjut, ya, level bukan lagi level pemula, sudah memahami ketika disebutkan 13 sifat, maka 7 sifat yang akhir, ya, sifat yang ke-14 sampai 20 itu pasti masuk ke dalam sifat 7 terakhir tanpa harus disebutkan lagi. Tapi bagi orang yang baru memulai mungkin tidak mengetahui atau tidak mengira hal tersebut, sehingga perlu disebutkan secara mendetail seperti itu, ya. Kenapa? Karena kalau seandainya nanti orang yang mempelajari pemula itu tidak mengetahui sifat 7 terakhir ini, artinya tidak mengatakan bahwasanya sifat ini ada bagi Allah, ya, itu kan sangat berbahaya bagi mereka seperti itu. Nah, intinya disebutkan secara terperinci 20, ya, tidak 13 tapi 20. Apa? Karena merupakan bentuk perhatian ke orang yang mempelajari akidah pemula ini, ya. Atau secara lebih bahasa lainnya, ingin mendetailkan, ya, atau merincikan, ya, secara mendalam mengenai sifat-sifat Allah yang 20 ini seperti itu. Nah, alasan yang kedua, ar-raddu 'alal mu'tazilati fa innahum ankaruha. Nah, ini sebenarnya tidak perlu kita bahas terlalu mendalam, kita hanya sekedar ingin tahu saja, ya. Jadi ini juga disebutkan sifat 20 bukan hanya 13 karena menjadi penolakan atau jawaban dari kelompok Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat tersebut, ya. Kata Mu'tazilah apa? Innahu ta'ala qadirun bidzatihi muridun bidzatihi min ghairi qudratin wala iradah. Allah itu qadirun bidzatihi, Allah itu maha berkuasa, ya. Muridun bidzatihi juga maha berkehendak, min ghairi qudrah wala iradah, ya. Tapi tidak qudrah juga tidak iradah seperti itu. Jadi mereka mengingkari 7 sifat, ya, 7 sifat, ya, tetapi menetapkan 7 sifat yang lain. Sementara kita menetapkan 7 sifat yang pertama, 7 sifat yang kedua, yang 14 sifat terakhir itu kita tetapkan semuanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penjelasan yang lebih lanjut nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya seperti itu. Nah, intinya pada pertemuan kali ini kita tadi sudah menjelaskan mengenai bahwasannya ketika Allah memiliki sifat 7
ya, yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, qudrah, iradah, ilmu hayah, sama basar dan kalam, maka secara otomatis Allah juga memiliki sifat qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran wa mutakaliman. Sehingga kita telah membahas mengenai 20 sifat-sifat Allah. Nah, 7 sifat terakhir ini kita tidak perlu bahas panjang lebar mengenai dalil akli maupun dalil nakli. Kenapa? Karena ini secara otomatis dalil akli dan dalil naklinya sama dengan sifat qudrah, iradah, ilmu hayah, sama basar dan kalam. Ya, hanya saja sebagian ulama menyebutkan sifat terakhir ini, ya 7 sifat terakhir ini, ya dengan tujuan supaya lebih memahami atau lebih mengetahui orang yang baru memahami ilmu akidah secara mendasar dari awal, ya. Sementara sebagian yang lain tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena sudah pasti, ya. Jadi tidak menyebutkan bukan berarti tidak meyakini ada sifat 7 terakhir ini, seperti itu. Nah, lalu dari sifat 20 yang sudah kita bahas ini dibagi kepada sifat yang 4, artinya terklasifikasi kepada 4. Yang pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang menunjukkan eksistensi keberadaan Tuhan. Artinya tanpa sifat ini tidak ada Tuhan. Sifat nafsiyah hanya satu, yaitu sifat wujud. Yang kedua ada namanya sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat yang menunjukkan superioritas Tuhan. Sifat yang menunjukkan bahwasanya yang kita sebut Tuhan memang Tuhan. Ya. Tanpa adanya sifat salbiyah ini, maka tidak bisa disebut dengan Tuhan yang kita anggap Tuhan, seperti itu. Nah, apa itu sifat salbiyah? Sifat salbiyah ada 5. Dari mulai qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, ya, al-qiyam binafsi, dan wahdaniyah. Ya. Kalau kita katakan Allah Tuhan, berarti Allah pasti bersifat qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Nah, coba cari Tuhan selain Allah yang punya sifat 5 ini, ya. Kalau ada berarti dia Tuhan. Faktanya tidak ada, berarti tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ada namanya sifatul ma'ani. Apa itu sifatul ma'ani? Ya, sifat yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan. Kalau kita katakan suatu zat itu Tuhan, maka dia harus sempurna. Nah, apa yang menunjukkan kesempurnaan Tuhan? Dia harus memiliki sifat yang 7. Apa itu sifat qudrah, iradah, ilmu hayah, sama basar dan kalam. Nah, yang terakhir adalah sifat maknawiyah. Ya, sifat maknawiyah apa? Ya, sifat yang menunjukkan bahwasanya kesempurnaan Allah itu bersifat mutlak atau absolut. Ya. Apa itu sifat yang maknawiyah? Ya, sifat qaunuhu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran wa mutakalliman, seperti itu. Nah, itulah 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya mengenai sifat-sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kita tidak bahas sifat-sifat mustahil? Nah, pada hakikatnya ketika kita sudah meyakini sifat wajib, maka secara otomatis sifat-sifat mustahil itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pembahasan kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kan kita sudah membahas bahwasanya apa itu sifat wajib, ya. Ketika kita mengatakan Allah itu memiliki sifat wajib, berarti lawan dari sifat itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan Allah itu bersifat wujud, maka kita tidak perlu lagi mendalilkan apa dalilnya Allah itu tidak ada, tidak perlu, ya. Apa buktinya Allah itu mustahil tidak ada, ya. Keberadaan Allah sudah cukup menunjukkan bahwasanya Allah itu mustahil tidak ada, seperti karena itu merupakan lawan dari sifat wajib. Jadi kalau Allah bersifat A, maka mustahil Allah bersifat lawan dari A, itu sifat wajib. Makanya tidak dibahas di sini secara panjang lebar mengenai sifat mustahil. Meskipun nanti setelah pembahasan ini akan ada satu bait syair yang menyinggung soal sifat mustahil bagi Allah, tetapi hanya sekedar menyebutkan saja, ya, tidak membahas panjang lebar sebagaimana sifat-sifat wajib. Intinya kalau kita sudah memahami sifat wajib yang 20, maka secara otomatis kita meyakini juga sifat mustahil yang 20, seperti itu. Kenapa? Karena ini merupakan lawan. Sifat wajib tidak boleh ada lawannya, ya. Artinya ketika Allah bersifat wajib yang 20, maka lawan dari sifat 20 ini mustahil ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sifat jaiz yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Ketika katakan bahwasanya Allah jaiz bersifat A, maka lawan dari A boleh juga bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh melazimkan suatu sifat, ya, mewajibkan suatu sifat yang tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah hanya wajib bersifat 20, ya. Selain daripada sifat itu, Allah bisa saja bersifat seperti itu, bisa jadi tidak bersifat seperti itu. Ya, misalkan seperti kita sempat singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Allah bersifat al-mun'im, pemberi nikmat. Ya. Apakah Allah wajib bersifat al-mun'im? Tidak. Kenapa? Karena Allah juga boleh bersifat lawannya, yaitu al-mu'aqib, ya, Allah pemberi azab, seperti itu, atau al-mu'adzib, ya, Allah pemberi azab. Nah, ketika dua sifat yang berlawanan ada pada Allah, maka ini disebut dengan sifat jaiz, ya, berbeda dengan sifat wajib. Ya.
Qala al-musannif rahimahullahu taala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi, ya. Jaiz bagi Allah, ya, artinya boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, berdasarkan karunia-Nya Allah atau keadilannya Allah, tarkun likulli mumkinin, meninggalkan segala hal yang mungkin bagi Allah, ya, artinya kalau hal itu mungkin Allah tinggalkan, ya bisa saja Allah tinggalkan. Ka fi'lihi, sebagaimana mungkin bagi Allah untuk mengerjakannya. Jadi Allah punya hak untuk melakukannya atau meninggalkannya, ya sama. Berbeda dengan sifat wajib. Allah harus seperti itu, tidak boleh lawannya. Ya, Allah tidak, kalau sifat mustahil Allah tidak boleh seperti itu dan wajib lawannya. Nah, sementara sifat jaiz, ya Allah boleh bersifat sedemikian dan boleh bersifat lawannya. Artinya punya sifat itu dan tidak punya sifat itu pun tidak masalah. Ya. Atau lawannya seperti itu. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala. Apa itu sifat jaiz bagi Allah Ta'ala? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, mengerjakan segala hal yang mungkin bagi Allah atau meninggalkannya. Nah, yang perlu menjadi catatan adalah tidak hanya satu ini sifat Allah. Artinya dikatakan Allah punya sifat jaiz berapa? Satu, tidak. Sifat jaiz Allah itu banyak sekali. Nah, sehingga tidak mungkin disebutkan secara keseluruhan, dihimpullah dalam satu kalimat yang dapat mencakup semua itu. Apa itu fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu? Allah mungkin mengerjakan apapun yang mungkin, ya. Ya boleh melakukan segala hal yang mungkin atau meninggalkannya. Ya, fayajibu ala kulli mukallafin ayya'taqid anna Allah Ta'ala, ya, wajib bagi seorang mukallaf, ya, untuk meyakini bahwasanya Allah Ta'ala ya juzulahu ayyakhluqa wa yakhtara min khalqihi ma yasha. Allah itu boleh menciptakan apapun yang Dia kehendaki, ya. Kalau Allah ingin ciptakan, ya ciptakan. Kalau Allah tidak ingin ciptakan, ya Allah tidak ciptakan. Wa yakhtara min khalqihi ma yasha. Allah memilihkan untuk hambanya itu apa yang Dia kehendaki. Allah ingin si A tinggi, si A rendah, ya itu hak Allah, ya. Wala yajibu alaihi syai'un, dan Allah tidak wajib atas sifat-sifat jaiz ini. Jadi jangan apa namanya dilazimkan sifat yang tidak wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu huwal mutasarriful mutlaq. Ya, kenapa Allah? Karena Allah itu yang berkehendak sendiri atau yang berbuat sendiri atas semua itu, ya. Allah punya apa namanya hak sendiri, ya. Tidak punya campur tangan yang lain. Wa makana li ahadil al-ikhtiyar ma'ahu, ya. Tidak ada apa namanya yang lain yang mempengaruhi keinginan Allah seperti itu. Jadi Allah berkuasa mutlak, ya. Wa li'annahu biyadihil umur, ya. Di tangan Allah itu segala hal, ya. Yang baik maupun yang buruk. Jadi Allah bisa menetapkan yang buruk kepada seorang hamba, bisa yang buruk, yang jahat pun, yang baik pun bisa seperti itu. Ya, wa huwa yu'ti wa yamna. Ya, Allah bisa memberikan rezeki kepada seorang hamba, juga bisa memberikan atau membatasi rezeki tersebut. Artinya seorang hamba tidak mendapatkan rezeki tersebut, ya. Makanya Allah bersifat al-mu'ti, ya, pemberi rezeki, juga al-mani', ya, penghalang rezeki. Ya. Apakah Allah wajib bersifat mu'ti? Tidak. Ya, kalau kita katakan Allah itu wajib memberi rezeki, maka mustahil Allah mani'. Sementara Allah bersifat mani' juga, berarti mu'ti itu sifatnya jaiz seperti itu. Ya, wa yu'izzu wa yudhil. Allah bisa memberikan kemuliaan kepada seorang, wa yudhil, bisa memberikan kehinaan kepada seseorang. Jadi Allah itu bersifat al-mu'iz, ya, dan juga bersifat lawannya al-mudhil. Ya, wa yanfa'u wa yadur. Allah bisa memberikan manfaat, Allah juga bisa memberikan mudarat. Makanya Allah bersifat nafi' dan juga bersifat ad-dar, ya. Jadi kalau kita katakan Allah itu wajib bersifat nafi', maka Allah tidak atau mustahil bersifat memberi mudarat. Sementara kan Allah juga bisa memberi mudarat. Makanya Allah tidak wajib bersifat nafi', tapi jaiz bersifat nafi'. Ya, wa yaghfiru wa yu'adzib. Allah juga bisa memberikan ampunan, Allah juga bisa mengadab seperti itu. Jadi semua ini ya bisa atau boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa yuthib wa yu'aqib. Allah bisa memberikan pahala al-muthib, wa yu'aqib al-mu'aqib, ya. Allah juga bisa memberikan balasan atau memberikan dosa, wa hakadha, seperti itu, ya. Apa dalilnya, ya, yang menunjukkan bahwasanya Allah bersifat jaiz seperti itu? Qala ta'ala, ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihkan, ya, apa yang Dia kehendaki, seperti dalam surat Al-Qasas ayat 68, ya. Begitupun dalam surat Ali Imran ayat 26, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya', ya. Allah itu maha raja, ya. Allah bisa memberikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya', bisa mencabut kerajaan itu dari siapapun yang Dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya', memuliakan yang Dia kehendaki. Wa tudhillu man tasya', menghinakan yang Dia kehendaki, seperti itu, ya. Begitupun dalam surat Al-Baqarah ayat 284, ya. Fa yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Allah bisa mengampuni siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah juga bisa mengazab siapapun yang Dia kehendaki. Nah, secara sederhana kembali kita jelaskan bahwasanya sifat jaiz itu berbeda dengan sifat wajib. Nah, sifat wajib itu
memustahilkan lawan dari sifat yang kita sebutkan sebagai sifat wajib. Ketika kita katakan Allah itu bersifat wujud, maka mustahil lawan dari sifat wujud yaitu sifat adam. Secara otomatis. Ya. Kalau kita katakan Allah itu misalkan mukhalaf lil hawadis, ya, wajib bersifat berbeda dengan makhluk, maka Allah itu mustahil lawannya, yaitu apa? Mumatsalah lil hawadis, ya, serupa dengan makhluk, berbeda dengan sifat jaiz. Ketika kita katakan Allah bersifat jaiz A, maka apakah boleh Allah bersifat kebalikannya? Boleh. Ya. Artinya Allah boleh dalam kondisi yang sepertinya dan seperti itu. Nah, kita katakan tadi Allah bisa memberi nikmat, Allah juga bisa memberi adab. Jangan wajibkan sifat mun'im bagi Allah. Kenapa? Karena Allah juga bisa bersifat mu'adzib, pemberi azab seperti itu. Jadi sifat mun'im itu jaiz bagi Allah, ya Allah boleh saja memberi nikmat kepada kita ataupun tidak memberi nikmat, atau lawannya. Allah boleh saja memberi azab kepada kita atau tidak memberi azab kepada kita. Itu yang disebut dengan sifat jaiz seperti itu. Nah, maka dengan ini telah berakhir pembahasan kita mengenai sifat wajib bagi Allah dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kita sempat sedikit menyinggung mengenai sifat mustahil, ya meskipun nanti hanya disebutkan sekilas oleh Sidi Ahmad Al-Marzuki pada bait-bait selanjutnya. Pada pertemuan setelah ini kita nanti akan membahas mengenai sifat-sifat yang wajib, mustahil dan jaiz bagi Rasul. Seperti itu. Baiklah, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.